Loh, gak bahaya tah. Satu kemenangan yang mengubah sejarah tapi dibalik sorak-sorai itu ada tanda bahaya yang gak boleh diabaikan. Akankah generasi emas ini benar-benar bersinar atau justru hilang sebelum sempat bersinar? Nah, ini loh. Ada kabar yang bikin heboh, pelatih muda asal Uzbekistan disebut-sebut bakal jadi juru taktik baru timnas Indonesia. Tapi PSSI belum mau buka suara, cuma bilang belum ada keputusan, masih proses. Kenapa jawabannya seperti itu? Apakah udah ada negosiasi rahasia yang belum diungkap ke publik? Dan siapa sebenarnya pelatih yang satu ini yang katanya bisa bawa Garuda ke level dunia? Tonton sampai akhir karena jawabannya bakal bikin lo kaget. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari Timnas Indonesia. Terima kasih. Halo Sobat Bola, kalau lo sempat nonton perjuangan Timnas Indonesia U-Strip 17 di Piala Dunia U-Strip 17 2025 kemarin, pasti lo ngerasain tuh. Gimana deg-degannya tiap kali mereka main? Meski nggak berhasil lolos ke babak 32 besar, tapi sumpah, performa anak-anak muda kita kali ini tuh beda banget, bro. Serius deh, ini bukan cuma soal hasil tapi tentang cara mereka bermain, semangatnya, dan keberanian mereka menghadapi tim besar dunia. Dan itulah yang bikin banyak orang akhirnya ngomong, Indonesia punya masa depan cerah di sepak bola. Tapi tunggu dulu, masa depan cerah ini nggak bakal datang sendiri kalau nggak dijaga. Nah, kita bakal bahas semuanya lengkap di video ini, mulai dari perjalanan Garuda Muda di Piala Dunia U17. Siapa-siapa aja yang bersinar, sampai apa yang harus dilakukan biar generasi emas ini gak cuma jadi legenda singkat. Gas terus ya, jangan di skip. Jadi gini guys, Timnas Indonesia U-Strip 17 akhirnya menyelesaikan perjuangannya di Piala Dunia U-Strip 17 2025. Ajang ini digelar di Qatar, tempat yang megah dan jadi saksi bisu perjuangan anak-anak kita. Tim yang dilatih sama Nova Arianto ini tergabung di grup H bareng tim kuat, salah satunya si langganan juara Brasil U-Strip 17. Awalnya banyak orang mikir Indonesia bakal kesulitan. Ya wajar sih, lawan-lawan kita bukan kaleng-kaleng. Tapi ternyata Garuda Muda ngasih perlawanan yang gak main-main. Memang hasil akhirnya mereka nggak lolos ke babak 32 besar, tapi jangan salah, mereka ninggalin kesan mendalam buat semua yang nonton. Dan yang paling bikin bangga, tentu aja momen saat mereka berhasil menang 2-1 atas Honduras di laga terakhir grup. Tanggal 10 November 2025 bakal tercatat di sejarah sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena itu adalah kemenangan pertama Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U-Strip 17 sepanjang sejarah. Sebelumnya di edisi 2023, Garuda Muda memang tampil berani tapi belum sempat merasakan kemenangan. Nah, kali ini Nova Arianto dan pasukannya membalikan cerita. Dan lo tau nggak? Kemenangan itu nggak cuma soal skor 2-1, tapi soal mentalitas juang anak-anak muda Indonesia yang nggak takut sama siapapun. Mereka tampil disiplin, sabar, dan punya kepercayaan diri tinggi. Itu artinya pembinaan usia muda di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang nyata. Dan kalau ini dijaga, bukan nggak mungkin kita bakal punya generasi emas baru kayak Jepang atau Korea Selatan. Nah, ngomongin Piala Dunia U-Strip 17 kali ini, pasti lo juga penasaran siapa aja sih pemain yang mencuri perhatian. Pertama, tentu aja Evandra Florasta. Anak ini benar-benar luar biasa. Mainnya tenang, visi lapangannya luas, dan passingnya tuh mantep banget. Bisa dibilang Evandra ini otaknya permainan Garuda Muda di turnamen ini. Dia juga berhasil nyumbang 1 gol penting, dan posisinya di lini tengah nggak tergantikan sepanjang turnamen. Banyak pengamat luar negeri bahkan mulai ngesama Evandra loh. Beberapa akun bola internasional di media sosial mulai ngomongin gaya mainnya yang mirip-mirip pemain Eropa elegan tapi efektif. Selain Evandra, ada juga Zaha Bigholi, pemain sayap yang punya kecepatan dan skill ngelipet lawan. Terus ada Fadli Alberto, Putu Panji, dan Nasriel Alvaro, semuanya punya potensi yang luar biasa. Nama-nama ini sebenarnya udah akrab di telinga pecinta bola muda Indonesia karena performa mereka di level U-Strip 16 yang keren abis.
Khusus buat Nasriel, banyak yang bilang dia punya insting gol yang tajam banget, sementara Fadli punya karakter pekerja keras gak banyak gaya, tapi selalu efektif. Jadi kalau lihat talenta mereka sekarang, rasanya kita boleh optimis masa depan timnas Indonesia tuh gak cuma di kata-kata, tapi udah mulai terbentuk dari sekarang. Nah, tapi nih bro, kita nggak boleh langsung euforia berlebihan juga. Sejarah udah ngasih pelajaran penting banget buat kita. Ingat nggak sama generasi timnas Indonesia U-Strip 19 tahun 2013 yang waktu itu juara Piala AFF U-Strip 19? Waktu itu ada Evan Dimas, Ilham Udin, dan kawan-kawan. Kita semua berharap generasi itu bakal jadi pondasi kuat buat timnas senior. Tapi sayangnya dari sekian banyak pemain, cuma segelintir aja yang benar-benar bisa terus bersinar sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena sistem pembinaan dan jalur karier mereka nggak berlanjut dengan baik. Banyak yang akhirnya tenggelam di liga yang nggak menantang, ada juga yang cedera parah. Bahkan ada yang sempat kehilangan motivasi. Nah, makanya generasi U-Strip 17 yang sekarang ini harus benar-benar dijaga. Bukan cuma oleh PSSI atau pelatih aja, tapi juga oleh klub-klub, akademi, bahkan lingkungan mereka sendiri. Kalau salah milih klub, salah jalur, atau terlalu cepat puas, bisa-bisa potensinya menguap begitu aja. Avandra, Goli, dan kawan-kawan ini harus terus dapat kesempatan main di level tinggi, bukan cuma duduk di bangku cadangan klub senior. Kalau bisa PSSI bantu mereka dapat program pemantapan karier, misalnya dikirim ke Eropa untuk trial atau ikut program pelatihan luar negeri. Kita butuh jembatan yang kuat antara timnas usia muda dan timnas senior, biar generasi berjalan mulus dan gak putus di tengah jalan. Setelah perjuangan di Piala Dunia U-Strip 17 selesai, pelatih Nova Arianto pun bikin pesan yang bikin netizen ikut terharu. Lewat akun Instagramnya, Nova ngucapin terima kasih ke semua pemain, manajer, dan staf yang udah berjuang sejak tim ini dibentuk dari awal tahun 2024. Nova bilang banyak pengorbanan yang dilakukan baik pemain maupun staf hingga akhirnya kita sampai di tujuan akhir kita di Piala Dunia U-Strip 17. Gila sih, lo bisa bayangin gak gimana beratnya perjalanan mereka? Latihan berbulan-bulan, ninggalin keluarga, tekanan publik, dan ekspektasi tinggi dari seluruh Indonesia. Tapi mereka tetap tampil berani dan Nova berhasil nyatuin tim muda ini jadi satu kekuatan yang solid. Nova juga ngasih pesan penting banget buat anak asuhnya, perjalanan kalian gak berhenti sampai di sini. Terus berjuang, terus belajar, dan jangan cepat puas. Kalimat itu benar-benar dalam banget. Karena yang paling susah buat pemain muda bukan cuma mencapai puncak, tapi menjaga semangat dan fokus setelah sorotan mulai redup. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah Piala Dunia ini, apa langkah berikutnya buat Garuda Muda? Pertama, tentu aja evaluasi besar-besaran. PSSI, pelatih, dan akademi harus duduk bareng buat nentuin langkah pembinaan selanjutnya. Jangan biarkan mereka bubar begitu aja tanpa arah. Kedua, harus ada program jangka panjang buat para pemain muda ini. Misalnya kompetisi khusus U-Strip 18 atau U-Strip 20 yang rutin dan punya kualitas bagus. Soalnya kalau mereka nggak punya wadah buat main, performa bakal turun. Dan yang paling penting, publik juga harus terus ngasih dukungan positif. Jangan buru-buru ngejudge kalau mereka kalah atau tampil buruk di 1-2 pertandingan. Ingat, mereka masih belajar dan berkembang. Kita semua harus jadi bagian dari perjalanan mereka menuju masa depan yang lebih besar. Jadi guys, meskipun timnas Indonesia U-Strip 17 belum bisa tembus babak selanjutnya, tapi perjuangan mereka udah nyalain api semangat baru buat sepak bola Indonesia. Mereka udah buktiin kalau anak bangsa bisa bersaing di level dunia asal dikasih kesempatan, pembinaan, dan kepercayaan. Avandra, Goli, Fadli, Panji, Nasriel, dan teman-temannya adalah simbol generasi baru sepak bola Indonesia. Dan semoga aja mereka nggak berhenti sampai di sini. Karena dari sinilah mimpi menuju Piala Dunia level senior bisa mulai disusun dari sekarang. Kita sebagai supporter punya tugas juga terus dukung, terus percaya, dan jangan pernah lelah jadi bagian dari cerita Garuda Muda. Mereka masih muda tapi semangatnya sebesar Garuda yang terbang di langit merah putih. Hari ini mereka belajar, besok mereka akan menginspirasi bangsa. Garuda Muda terus terbang lebih tinggi. Perjalanan baru saja dimulai. Bersyukur kita bisa lolos. Dari
yang kita tunggu telah tiba, di mana seluruh masyarakat Indonesia sekarang tuju kepada kita. Ayo guys, kita tunjukkan, kita beri kebanggaan kepada mereka. Ingat, jaga nama baik NKRI. 3 poin milik kita hari ini. Nama yang satu ini lagi bikin heboh jagat sepak bola Indonesia. Timur Kapadze, pelatih muda asal Uzbekistan, katanya udah deket banget jadi pelatih baru timnas Indonesia. Tapi beneran udah deal atau cuma gosip panas doang? Dan gimana tanggapan orang dalam PSSI soal kabar ini? Nih, kita bongkar semua fakta dan intriknya, dijamin bikin lo mikir ini beneran bakal jadi era baru Garuda atau cuma drama sepak bola Asia berikutnya. Nah guys, beberapa hari terakhir dunia sepak bola Indonesia lagi diguncang kabar mengejutkan. Media-media di luar negeri, terutama dari Uzbekistan, rame banget nulis berita kalau Timur Kapadze, pelatih muda dengan lisensi Pro UEFA, disebut-sebut bakal jadi pelatih kepala timnas Indonesia. Kalau kabar itu benar, ini bisa jadi gebrakan besar buat PSSI, karena pelatih ini bukan orang sembarangan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas siapa Kapadze ini, kita dengar dulu respon dari orang dalam PSSI, yaitu Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia. Saat dikonfirmasi media, Sumarji langsung kasih klarifikasi singkat tapi padat. Belum ada keputusan apa-apa, masih proses, ucap Sumarji Selasa (12 November 2025). Nah loh, kalimat yang pendek tapi dalam banget. Artinya apa nih? Ya bisa jadi memang masih dalam tahap penjajakan, belum resmi deal, tapi juga bukan berarti hoax total. Biasanya sih kalau orang PSSI ngomong masih proses, itu tandanya udah ada pembicaraan, cuma belum tanda tangan kontrak aja. Tapi ya buat publik, kalimat itu kayak bikin jantung berdebar, jadi atau enggak nih Kapadze ke Indonesia? Kami sudah mendengarnya. Kapadze dikabarkan selangkah lagi menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia. Wih, kalau media sekelas Championat Asia aja udah ngomong begini, pasti bukan isu receh dong. Biasanya mereka dapat info dari orang dalam federasi atau agen-agen pelatih di Asia Tengah. Lebih gila lagi, Championat Asia bahkan nyebut kalau Kapadze udah resmi mundur dari posisinya sebagai asisten pelatih timnas Uzbekistan. Jadi langkah berikutnya apa? Ya jelas, nyari tim baru dong. Dan di saat yang sama, timnas Indonesia lagi lowong posisi pelatih kepala. Jadi pas banget kan? Oke, buat lo yang belum kenal, kita kenalan dulu nih sama sosok yang lagi jadi buah bibir ini. Nama lengkapnya Timur Kapadze, lahir di Fergana, Uzbekistan, tanggal 5 September 1984. Artinya sekarang dia berusia 44 tahun, masih muda banget buat ukuran pelatih internasional. Kapadze ini bukan cuma pelatih berlisensi Pro UEFA, tapi juga mantan pemain top di negaranya. Dulu waktu masih aktif main, dia dikenal sebagai gelandang tangguh yang pernah jadi kapten tim nasional Uzbekistan. Jadi secara pengalaman lapangan, dia udah ngerasain kerasnya dunia sepak bola internasional. Kalau kita lihat CV-nya, perjalanan karier Kapadze terbilang cepat dan impresif. Nih, urutannya biar lo makin paham. 2018, mulai karier kepelatihan di klub Lokomotif Tashkent sebagai asisten pelatih. 2019 sampai 2021, jadi pelatih timnas Uzbekistan U-Strip 19. Di sini dia dikenal sukses membentuk generasi muda yang solid.
2021 sampai 2024. Jadi pelatih kepala FC Olimpik Tashkent, salah satu klub penghasil pemain muda berbakat di Uzbekistan. 2022 sampai 2025. Dapat kepercayaan jadi asisten pelatih timnas Uzbekistan senior, ngebantu skuad itu lolos ke Piala Dunia 2026, sejarah baru buat negara mereka. Wih, keren kan? Gak heran kalau namanya langsung naik daun di Asia. Tapi di balik itu ada cerita menarik juga jadi gini. Waktu Uzbekistan akhirnya tembus ke Piala Dunia 2026, itu dianggap pencapaian luar biasa banget. Timur Kapadze termasuk orang yang ikut berjasa ngebentuk tim itu. Tapi sayangnya setelah mereka lolos, Federasi Sepak Bola Uzbekistan malah nunjuk Fabio Cannavaro, legenda Italia, buat jadi pelatih kepala. Kapadze akhirnya turun pangkat jadi asisten. Dan kabarnya dia nggak terlalu nyaman sama situasi itu. Karena ya siapa sih yang nggak pengen ngelatih tim yang dia bantu bangun dari nol? Akhirnya beberapa waktu lalu dia resmi mundur dari jabatan itu. Dalam pernyataan resminya dia bilang terima kasih ke fans Uzbekistan dan siap melangkah ke tantangan baru. Nah, disinilah rumor mulai panas, katanya tantangan baru itu adalah Indonesia. Pertanyaan besar banget nih, kenapa harus Indonesia? Ada beberapa alasan yang bikin rumor ini masuk akal. Timnas Indonesia lagi dalam fase transisi. Setelah pelatih sebelumnya hengkang, PSSI lagi cari sosok baru yang bisa lanjutkan fondasi yang udah dibangun, terutama setelah era pelatih luar yang sukses angkat level permainan Garuda. Profil Kapadze cocok banget sama visi PSSI. Dia muda, modern, punya pengalaman kerja bareng pelatih Eropa top, dan ngerti banget soal pengembangan pemain muda. Pas banget buat timnas Indonesia yang sekarang diisi banyak talenta muda hasil didikan liga lokal dan diaspora. Gaya main Uzbekistan mirip sama arah yang mau dituju Indonesia. Mereka main cepat, disiplin, dan taktis banget. Kalau Kapadze bisa bawa filosofi itu ke Garuda, wah bisa naik level lagi nih permainan kita. Nah, balik lagi ke pernyataan Sumarji tadi. Belum ada keputusan apa-apa, masih proses. Artinya masih bisa iya, bisa juga enggak. Biasanya proses kayak gini butuh waktu lama. Ada negosiasi soal kontrak, gaji, program kerja, sampai filosofi tim. PSSI pasti juga lagi ngumpulin kandidat lain buat dibandingin. Tapi kalau lihat dari pola PSSI belakangan ini, mereka memang suka ambil pelatih yang punya pengalaman membangun tim nasional dari nol, bukan sekadar pelatih klub besar. Dan Kapadze tuh masuk banget ke kriteria itu. Kalau jadi, apa yang bisa diharapkan dari Kapadze? Oke, kita bayangin aja dulu ya, kalau seandainya Kapadze benar-benar tanda tangan kontrak dan resmi jadi pelatih kepala timnas Indonesia. Kira-kira bakal kayak apa Garuda nanti? 1. Main lebih disiplin dan taktis. Uzbekistan di bawah asuhannya terkenal rapat banget pertahanannya, tapi juga cepat banget transisinya. Gaya mainnya bisa cocok banget buat Indonesia yang punya pemain lincah dan cepat. 2. Pola latihan Eropa. Kapadze punya lisensi Pro UEFA, artinya dia paham banget soal standar latihan Eropa. Bisa jadi nanti sesi latihan timnas makin modern, berbasis data, dan fokus ke intensitas tinggi. 3. Regenerasi pemain lebih terarah. Dia terbukti sukses di level U-Strip 19 Uzbekistan. Jadi kalau ngelatih Indonesia, mungkin dia bakal rajin nurunin pemain muda dari U-Strip 20 atau U-Strip 23 ke senior. Cocok banget sama filosofi Garuda Muda. 4. Mental juara dan disiplin tinggi. Uzbekistan itu terkenal keras dan tegas dalam latihan. Bisa jadi ini jadi tantangan buat pemain Indonesia yang masih sering kehilangan fokus di menit akhir pertandingan. Ya, wajar sih. Setiap pelatih baru pasti ada pro kontra. Tapi yang jelas, fans pengen lihat hasil nyata, bukan cuma wacana. Nah, yang menarik, PSSI kelihatan nggak mau buru-buru ngomong banyak. Biasanya kalau udah ada pembicaraan serius, mereka bakal jaga rapat-rapat dulu biar nggak bocor ke publik. Tapi gosip dari luar negeri ini kayaknya udah terlanjur nyebar duluan. Jadi sekarang tinggal tunggu waktu aja, apakah PSSI bakal ngumumin resmi atau justru bilang bukan dia pelatihnya. Kalau bener Kapadze yang dipilih, PSSI mungkin bakal ngumumin bareng dengan program jangka panjang, mulai dari target Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, sampai pembinaan usia muda. Bayangin deh kalau pelatih muda modern kayak Kapadze bisa pegang tim yang isinya pemain-pemain muda potensial kayak Marcelino DKK. Wah, bisa banget tuh jadi kombinasi maut antara gaya Eropa dan semangat Asia Tenggara. Dan siapa tahu di bawah arahan dia, Indonesia bisa jadi salah satu kekuatan baru di Asia.
Sumarji nggak bilang kapan keputusan bakal diumumin, tapi biasanya PSSI ngambil keputusan penting kayak gini nggak lebih dari 1 bulan. Artinya kalau rumor ini muncul pertengahan November, bisa jadi Desember 2025 kita udah tahu siapa pelatih baru Timnas Indonesia. Jadi kesimpulannya kabar Timur Kapadze ke Timnas Indonesia emang bener ada dan sedang dalam proses. Belum ada keputusan final, tapi kemungkinan besar memang lagi tahap negosiasi. Kalau beneran jadi, ini bakal jadi langkah berani buat PSSI ngangkat pelatih muda dengan visi modern. Dan buat fans ini saatnya bersabar sambil berharap semoga pelatih baru nanti bisa bawa Garuda makin terbang tinggi. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia lagi di titik penting buat nentuin arah masa depan mereka. Dan kalau nama seperti Timur Kapadze beneran gabung, mungkin inilah momen di mana Garuda benar-benar siap lepas landas ke level berikutnya. Jadi, siap nggak lo lihat era baru sepak bola Indonesia dimulai? Сборная команда Узбекистана. Мы воины. Мы станем воинами за Родину. Мы боремся за свою цель. Вперед! Футбол — это не только игра, это честь страны. Все ради народа, все за Узбекистан. Мы умрем за свою родину. Мы готовы к чемпионату мира 2026.